kita ketemu lagi sekarang di modul 2 pemetaan digital untuk aplikasi Geo KKP. Jadi kalau di modul 1 kemarin teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana cara kita melakukan penggambaran bidang tanah dengan berbagai metode ukuran, yaitu metode trilaterasi maupun metode polar yang searah jarum dan maupun searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam, serta bagaimana kalau kita menggunakan data azimut dan jarak. Kalau yang untuk sekarang ini kita akan mencoba melakukan penggambaran bidang dan pengeplotan titik dasar teknik ketika kita memiliki data berupa data koordinat. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, kadang-kadang itu kan output kita bisa berupa output koordinat gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan TS atau menggunakan GPS, output kita itu bisa berupa output koordinat. Dan juga bagaimana ketika kita melakukan pengeplotan TDT itu kan juga pasti informasinya berupa informasi koordinat. Nah, itu bagaimana kita melakukan pengeplotan baik secara manual maupun secara digital. Tapi mungkin kalau secara manual teman-teman sudah bisa melakukan itu di pengolahan data berkomputer, maka kalau yang sekarang kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita melakukan pengeplotan secara digital gitu ya. Jadi dalam asumsinya saat ini kita sudah melakukan pengukuran dan data yang kita miliki itu adalah data yang berupa koordinat X, Y seperti itu ya. Nah, nanti kita akan melakukan penggambaran seperti apa caranya, termasuk juga bagaimana kita nanti akan melakukan pemberian nomor induk bidang ataupun nomor urut bidang kayak gitu, dan juga bagaimana kita melakukan clean up dan topologi supaya nanti kita bisa melakukan pengolahan yang selanjutnya kayak gitu ya. Nah, untuk materi yang modul 2 saat ini kita sudah menyiapkan suplemen materi berupa daftar titik koordinat dan juga sket bidang yang ada di gambar ukur. Jadi sket bidang yang ada di GU ini adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sket bidang ini didapatkan dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan TS. Jadi kalau teman-teman di sini lihat titik-titik ini diukur dengan menggunakan TS sehingga output pengukurannya itu berupa output koordinat. Nah, nanti kita akan melakukan penggambaran bidang ini ya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan penggambaran bidang ini, termasuk juga bagaimana kita nanti akan melakukan clean up dan topologi dan memberikan nomor induk bidang atau nomor urut bidang gitu. Terus kemudian yang perlu saya informasikan juga bahwa ini nanti ada sedikit perbedaan ya. Jadi titik 61.1 dan 61.2 ini tidak ada dalam koordinat gitu. Terus kemudian titik 63 dan 89 ini tetap saya masukkan ke dalam koordinat, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan sketch seperti ini. Ini nanti data ini nanti kami masukkan juga ke dalam Google Classroom. Jadi nanti kalau teman-teman akan melakukan penggambaran, jadi acuannya bisa di sini gitu nih. Jadi kita akan melakukan penggambaran bidang ini, dan juga perlu dilihat bahwa di sini juga ada titik orde perapatan gitu ya, TDT orde perapatan dengan X, ini ya, X-nya 299.753,14 dan Y-nya 631.371,56 gitu. Nanti kita akan melakukan penggambaran ini. Oh ya, juga ada titik TDT perapatan 0128 dan 0121 ini dengan informasi koordinatnya seperti ini. Nanti kita akan melakukan penggambaran seperti apa caranya, bisa kita ikuti bersama-sama itu. Dan juga untuk melakukan penggambaran ini kami sudah menyiapkan file TXT. Jadi file TXT itu berupa data koordinat yang sudah kami masukkan ke dalam format TXT ya. Kita pakai Notepad. Sebentar, di mana ya? Sebentar. Oh, ini ya. Ini. Jadi ini ada TS1 gitu ya. Ada TS1 kayak gitu, bukan yang ini, sorry salah. Bidang TS ya. Ini ada bidang TS, ada 47 ada beberapa titik dari titik 47 sampai titik 90 ini, tapi tidak berurutan ya. Ini seperti ini. Jadi titik ini memiliki koordinat ini nanti berkorelasi dengan apa yang ada di gambar ini ya. Jadi 61, 57 dan seterusnya kayak gitu, nanti ini berkorelasi dengan gambar yang ada di sebelah sini gitu. Nah, untuk penulisan format penulisannya di Notepad sendiri itu adalah yang paling depan itu adalah nomor identitas titiknya. Jadi titik 01, 02, 03 dan seterusnya. Terus kemudian di sini adalah X dan di sini adalah Y. Sebenarnya untuk pengetikannya ini penulisan
penulisannya ini tidak terlalu masalah, karena nanti waktu di AutoCAD-nya, di KKP-nya itu ada pilihan format dari file kita itu mau seperti apa. Tapi di sini saya standarkan aja bahwa yang depan ini adalah identitas titik, nomor titiknya gitu ya. Bisa angka seperti ini, bisa juga pakai ABCDE kayak gitu. Terus kemudian di sini yang sebelah kirinya ini adalah koordinat X-nya, dan sebelah sini adalah koordinat Y-nya. Nah, kita akan melakukan otomatisasi. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi pertama kita seperti biasa kita membuka AutoCAD Map yang sudah ada GeoKKP-nya. Terus kemudian dari standarisasi kita bikin juga seperti biasanya set layer dulu, dan kemudian set line type scale-nya saya pilih 1:250 seperti itu ya, bebas sesuai dengan kebutuhan. Dan yang perlu kita lakukan di sini hanyalah melakukan ekspor ya, melakukan ekspor bukan ekspor tapi import, yaitu import titik detail gitu ya, import titik detail. Dan nanti kita select filenya. Select filenya itu adalah di mana tadi kita menyimpan file ini ya. Jadi nanti sudah keluar ya ini ya, tadi kita punya titik 47, 48, 49 dan seterusnya sampai ini keluar di sini seperti itu semuanya. Terus kemudian nanti format datanya jangan lupa. Jadi tadi kan saya bilang yang pertama itu adalah nomor identitas, yang kedua adalah X, yang ketiga adalah Y. Kalau teman-teman itu menulisnya adalah X dulu baru Y baru nomor identitas tidak masalah, tapi kita pilih yang ini XYN. Nah, karena tadi saya formatnya adalah NXY maka ada di sini. Itu kita pilih seperti ini. Terus kemudian karena ini bukan order TDT maka kita bilang saja ini adalah detail. Gitu ya. Seperti ini pilihannya, kemudian kita lakukan import. Nah, oke. Kalau sudah, kita zoom extend dulu, kita lihat apakah titiknya itu sudah terimport. Dan kita lihat di sini bahwa sudah ada import titik-titiknya seperti ini ya. Jadi ini titik-titik ini sudah kita terimport. Jadi titik pengukuran dari total station itu sudah masuk ke sini secara otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyesuaikan dengan sketsanya ini. Jadi misalnya di sini kita punya bidang yang 0001 ini yaitu 61, 60, 59, 58, 57. Nah, kita hubung-hubungkan saja datanya itu sehingga itu membentuk nomor bidang. Ini misalnya kita punya nomor 61, maka saya masuk 61, 60 dan 59 gitu ya. Jadi untuk penggambarannya seperti biasa kita menggunakan gambar garis GU dan kita hubungkan satu-satu. Kalau misalnya ini belum nyala snapnya, kita nyalakan saja dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya pilih oke. Oh, ini belum nyala juga ya, notnya belum ya. Jadi klik kanan, terus ini saya nyalakan. Kenapa nggak mau sih? Oh, ini belum menyala. Nah, ini 61 dan tadi berhubungan dengan titik 60 dan kemudian berhubungan dengan titik 59, 58 dan 57 ada di sebelah sini. 57 seperti ini. Terus kemudian 61.2 saya lewati, kita langsung menuju ke 90 dan langsung menuju ke 62. Kita sudah mendapatkan bidang yang pertama gitu ya, kita sudah mendapatkan bidang yang pertama seperti itu. Terus kemudian kita lakukan juga untuk bidang yang selanjutnya titik 62, kemudian 63 itu walaupun di sketsanya dicoret tapi tetap saya pakai. Terus kemudian ada 64 dan ke sebelah kanan kita mencari titik 86 dan kemudian 87 dan 89, walaupun ini dicoret tetap saya pakai gitu ya, walaupun di sketsanya ini tapi tetap saya pakai untuk latihan ini. Dan selanjutnya kita sudah dapat bidang yang kedua gitu. Terus yang ketiga adalah titik 64, 65, 85 di sebelah kanan, 85 dan ke atas adalah 86 itu ya. Terus kemudian dari 85 ke 84 terus ke 88 dan seterusnya kita lakukan
menyesuaikan juga dengan sketsa yang ada di lapangan, jadi GU yang kita bikin di lapangan. Jadi itulah gunanya kenapa kita harus membuat GU yang komunikatif, sehingga nanti ketika digambarkan di AutoCAD itu kita tidak bingung. Seperti kemarin di modul 1 sudah saya ilustrasikan, walaupun misalnya kita itu tidak mengukur diagonal kayak gitu, tetap bisa diukur, tapi kemudian bidang yang kita gambarkan itu bentuknya jadi tidak rigid gitu ya, walaupun tetap ukuran batas-batasnya itu bisa sama, dimensi ininya sama, tapi bentuknya nanti bisa berlainan karena dia tidak bisa karena dia tidak ada informasi diagonalnya. Nah, kalau mungkin dalam pengukuran menggunakan TS ini dia lebih mudah ya, karena dia lebih lebih akurat dan juga datanya dalam bentuk koordinat, sehingga kita bisa lebih gampang dalam menggambarkannya gitu. Walaupun tetap saja kita harus membuat sketsa itu. Ini 78 di sebelah mana ya? Oh, ini 78, terus kemudian ini 77, 76, dan seterusnya kita lakukan sampai selesai, dan harus dengan teliti ya. Atas ini masih ada tadi 77 ke ini berapa ini, 80 ke 77 di bawah ya, 80 ke 77 di bawah, harus dengan teliti ya teman-teman. Kalau tidak nanti terjadi perempatan kesalahan, malah kita yang bingung sendiri dengan gambar kita karena tidak akurat nantinya. Dan juga nanti ketika melakukan edge matching, ketika disatukan dengan GU di lembar berikutnya, nanti kita juga akan kebingungan kalau kita tidak secara akurat menunjukkan batas-batasnya ini benar ya. Terus kemudian saya punya 68 di sini, 69, terus kemudian di sini saya hubungkan dengan 73, 74. Nanti teman-teman bisa mengecek di ininya ya, 75, mengecek di suplemen gambarnya supaya teman-teman tidak bingung. Suplemen gambarnya tadi sudah saya tunjukkan, ini yang akan kita gambarkan gitu. Jadi biar teman-teman tidak kebingungan gitu. Terus kemudian ada lagi 69 ke 70, terus kemudian juga ke 72 di sekitar sini, 73 di atas. Nah, oke, 48 ke 74 di atasnya gitu. Terus kemudian 47, 48 ke 47 di atas. Ke 71. Terus ini yang terakhir adalah 49, terus ke 48. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita sudah mendapatkan bidang tanah ini. Nah, karena tadi kita menggambarnya itu masih menggunakan gambar garis GU, sementara ini sebenarnya adalah garis batas bidang, maka kita akan melakukan standarisasi dengan mengubah garis GU ini tadi. Dia masih 020300 ya. Ininya kita akan ubah menjadi layer 020100 atau 0202, lupa saya, 020100 ya untuk bidang tanah. Nah, kita nanti akan mengkonvert ini 020300 ini menjadi 020100 gitu ya. Nah, caranya adalah dengan melakukan ini standarisasi set jadikan objek linear unsur kadastral batas bidang. Tapi sebelumnya saya akan matikan dulu titik-titik yang ini supaya dia tidak ikut terkonversi. Jadi layer 0600800 ini akan saya matikan dulu. 0600800 akan saya matikan dulu gitu.
Jadi seperti itu. Terus kemudian kita akan melakukan konversi ini dengan cara standarisasi. Jadikan objek linear, unsur kadastral, batas bidang, dan kita seleksi ini semuanya. Gitu ya. Terus kemudian kita enter saja. Jadi dia sudah berubah menjadi 020100 gitu ya. Jadi dari 020300 menjadi 020100. Nah, kita sudah bisa mengubahnya ke sini. Ini sudah menjadi batas bidang. Terus kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan identifikasi bidang. Kita akan melakukan pemberian identifikasi bidang. Ini bisa berupa NIB kalau memang dia sudah fix NIB. Tapi kalau misalnya ini masih berupa sketsa, maka kita bisa menggunakan itu dengan nomor urut bidangnya. Jadi NUB, jadi kayak NIB sementara seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita pilih pemetaan, kemudian kita pilih gambar objek teks, kemudian unsur kadastral. Jadi di sini pilihannya ada beberapa, nomor identifikasi bidang, nomor surat ukur, nomor hak, nomor gambar denah, dan kode bidang. Yang akan kita pilih di sini adalah nomor gambar denah. Kalau misalnya ini sudah NIB, ya kita pilih saja NIB. Tapi karena ini masih berubah nomor gambar denah, biasanya kan kalau kita melakukan pengukuran di lapangan gitu, kita lihat dulu denahnya seperti apa, dan kita berikan kayak semacam NIB sementara seperti itu ya. Jadi tadi kita pilih nomor gambar denah, terus kemudian kita specify center point of the text, itu diklik saja di sembarang tempat selama di dalam bidangnya itu. Terus kemudian height-nya saya akan pilih misalnya 0,8 gitu ya. Terus kemudian rotation angle-nya itu saya enter saja, dan saya ketik nomor urut bidangnya atau nomor gambar denahnya itu sesuai dengan sketsanya. Misalnya di sini adalah 06.00001 itu ya. Terus kemudian di data kedua bidang ini adalah 06.00042 gitu. Dan seterusnya misalnya di sini adalah 06.00043 dan di sini adalah 06.00044 gitu ya. Nah, seperti itu kita lakukan pengisian sampai seluruh bidangnya itu terisi dengan identitasnya. Di sini di bawah 0043 itu adalah 06.00049 itu misalnya 06.00048. Terus di sini adalah 06.00050. Terus kemudian 66. Terus kemudian 06.00065. Terus 06.00064. Di bawah adalah 06.00067. Di sini 06.00068. 06.00069. Udahlah, saya diam aja daripada capek. 70. Dan yang terakhir adalah 95. Oke, jadi kita sudah mendapatkan semua ini. Jadi semua bidang ini sudah kita gambarkan sesuai dengan titik-titik yang TDT-nya tadi. Terus kemudian kita sudah memberikan nomor urut bidangnya gitu ya, nomor urut bidang sementaranya. Jadi ini bukan NIB kayak gitu. Nah, supaya bisa diproses selanjutnya, maka kita akan melakukan yang namanya clean up dan topologi. Jadi kalau di perkuliahan kemarin mungkin sudah diterangkan bahwa yang namanya clean up itu dilakukan untuk melakukan pembenaran kesalahan-kesalahan. Jadi mungkin saja ketika kita menggambar itu ada beberapa kesalahan, seperti misalnya garisnya terlalu berlebihan, atau misalnya garisnya kurang menyatu dan lain sebagainya, atau misalnya ada garis-garis yang double, itu kita lakukan clean up dulu kayak gitu. Terus kemudian setelah melakukan clean up, yang kita lakukan adalah build topologi. Jadi topologi itu digunakan seperti untuk memberikan identitas bahwa ini adalah bidang gitu ya, adalah poligon, karena kita menggambarkan menggunakan polyline ya. Jadi ini adalah poligon yang memiliki informasi sesuai dengan nomornya di sini kayak gitu. Salah satu fungsinya topologi seperti itu. Nah, ketika melakukan clean up itu sebenarnya kita melakukan clean up satu persatu. Jadi seperti misalnya di sini kita punya batas bidang, kita punya bidang tanah seperti itu, maka kita melakukan clean up batas bidang. Tapi ketika teman-teman misalnya punya clean up punya objek yang lain gitu ya, maka kita perlu melakukan clean up yang lainnya juga. Jadi misalnya
misalnya seperti ini, clean up itu dia clean up bisa melakukan clean up untuk batas negara, batas administrasi, atau clean up untuk unsur kadastral seperti misalnya batas bidang, batas gambar denah dan lain sebagainya, atau untuk unsur pelairan, unsur transportasi dan lain sebagainya. Jadi misalnya di sini teman-teman itu punya garis batas jembatan seperti itu, maka teman-teman juga harus melakukan clean up untuk garis batas jembatan gitu. Terus misalnya di sini juga ada bangunan rumah gitu, jadi teman-teman menggambar bangunan rumah, maka kan teman-teman juga harus melakukan clean up untuk bangunan rumah. Jadi pada intinya itu clean up itu dilakukan sesuai dengan layernya yang ada gitu. Karena kita punya layer batas bidang, maka kita akan melakukan clean up batas bidang. Bisa klik di sini gitu ya, clean up batas bidang yang tanda kotak hijau ini, atau teman-teman bisa milih yang itu ya dari standarisasi, atau teman-teman bisa memilih dari yang sini. Ini ada clean up batas bidang, ini ada clean up batas jalan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa milih dari menu standarisasi, clean up, unsur kadastral, batas bidang gitu ya untuk melakukan clean up batas bidang, atau teman-teman bisa tekan di sini gitu ya. Jadi sekarang saya lakukan clean up dulu untuk batas bidang, karena kita hanya punya batas bidang, maka saya hanya melakukan clean up batas bidang. Tapi kalau misalnya saya di sini punya layer jalan gitu, maka saya juga harus melakukan clean up untuk batas jalan gitu ya. Jadi saya klik batas bidang. Nah seperti ini misalnya ada beberapa error type yang saya miliki di sini. Misalnya ada pseudo nodes itu ya, jadi nodes yang enggak pas gitu ya, yang enggak pasti kayak gitu, ada 10 dan yang lain-lainnya itu ya. Ada short segment, ada short end titles dan lain sebagainya, ada duplicates, ada cluster dan lain sebagainya. Dan kemudian karena masih ada pseudo nodesnya ini, maka saya reclean lagi sampai semuanya sudah 0 gitu ya, sampai semuanya sudah 0 baru saya keluar gitu. Jadi kita harus clean up dulu untuk membenarkan hal-hal yang kira-kira masih kurang sempurna dari gambar kita, baru nanti kita bisa melakukan topologi. Kalau clean up-nya belum 0 gitu ya, jadi kita belum membenarkan semuanya, belum dibersihkan seperti itu error-errornya, kita tidak bisa melakukan topologi gitu ya. Untuk melakukan topologi gitu kita bisa menggunakan icon yang ini buat topologi bidang kayak gitu, atau bisa dari menu standarisasi buat topologi dan unsur kadastral kayak gitu. Nah teman-teman juga nanti ketika punya lebih dari satu layer yang aktif, misalnya ada pagar besi, pagar kayu, maka teman-teman juga harus melakukan topologi untuk setiap layer tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya batas bidang saja, tapi juga teman-teman harus melakukan clean up untuk yang lainnya. Jadi karena saya di sini punya ya adalah batas bidang, maka saya melakukan clean topologi batas bidang, clean up batas bidang, kemudian topologi batas bidang. Kita lihat saya buat topologi, terus kemudian unsur kadastral batas bidang. Ini ya dari sini, atau teman-teman dari sebelah sini juga boleh. Dari sebelah sini juga boleh. Nah, ketika sudah dilakukan topologi, tandanya adalah seperti ini. Sudah ada tanda strip seperti ini yang menunjukkan bahwa bidang ini sudah ditopologi dan sudah dikenali sebagai poligon tertutup kayak gitu. Kalau tadi kan dia masih berupa garis yang disatukan itu ya, polyline yang disatukan. Kalau ketika sudah dilakukan clean up, maka dia sudah ada tanda seperti ini yang bisa dikenali bahwa dia adalah poligon tertutup. Sementara informasi 060043 ini akan melekat pada poligon sebelah sini seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi nanti setiap kita melakukan penggambaran bidang seperti itu, kita pasti akan melakukan yang namanya clean up dan topologi. Tidak masalah nanti metode penggambarannya seperti apa, mau memasukkan informasi x, y juga bisa, mau memasukkan menggunakan metode azimut dan jarak juga bisa, atau menggunakan polar polar dengan sudut searah jarum jam, jadi sudut dengan jarak juga bisa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melakukan itu dan nanti bisa tetap di clean up dan di topologi. Jadi tadi saya ulangi bahwa clean up dan topologi itu dilakukan untuk setiap layer kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu layer, bukan hanya layer batas bidang, tapi misalnya layer bangunan dan layer batas jalan dan sebagainya, nah itu harus di clean up dan ditopologi satu persatu kayak gitu. Nah saya pikir cukup sekian untuk
modul yang satu ini, modul kedua mengenai penggambaran bidang dan juga penggambaran bidang menggunakan informasi koordinat dan juga melakukan topologi dan clean up gitu ya. Jadi untuk suplemennya nanti kami sertakan di Google Classroom, baik yang data ini, data sketnya ini, sket gambar ukurnya maupun data yang ada di notepad ini, supaya nanti teman-teman bisa berlatih untuk melakukan import data seperti itu. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan selamat mencoba.